Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, terdiri dari saya Nurlailatul Rohmah sebagai moderator, Nikmatur Rosyida sebagai presentator pertama, Ayu Khairunisa sebagai presentator kedua, Tasya Dwi Amalia sebagai presentator ketiga, Marisatul Mahfudo sebagai presentator keempat, dan Eka Marjiatul Mafiroh sebagai presentator kelima. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Makna Pembelajaran Tematik menurut 5 ahli populer. Pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan dari anggota kelompok kami. Saya Nikmatur Rosyida, NIM akhir 142, akan menjelaskan makna tematik menurut para ahli. Menurut Rianto, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik juga memiliki beberapa karakteristik yaitu 1. Berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. 2. Memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Saya Ayu Khairunisa, NIM akhir 143, akan menjelaskan makna tematik menurut para ahli. Menurut Rusman, pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, lebih aktif untuk menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan holistik, bermakna, dan autentik. Model pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar atau mengarahkan peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tematik memiliki kelebihan diantaranya 1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 2. Kegiatan yang dipilih dan dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama. Kesimpulannya adalah, pembelajaran tematik merupakan gabungan dari beberapa muatan pelajaran yang dapat implementasinya pembelajaran tersebut lebih menekankan pada keterlibatan secara aktif oleh siswa dalam proses pembelajaran. Saya Tasya Dwi Amalia dengan NIM akhir 05 akan menjelaskan mengenai makna pembelajaran tematik menurut para ahli. Menurut Kadir dan Asroha, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menyatukan berbagai mata pembelajaran atau bidang studi dengan menggunakan tema tertentu. Kadir dan Asroha juga menjelaskan bahwa seorang guru harus merancang pembelajaran tematik dengan mengamati keterkaitan antara berbagai macam pokok materi dari beberapa mata pelajaran. Hambatan yang sering terjadi dalam perencanaan pembelajaran tematik ialah kesulitan dalam menyusun RPP, karena guru belum terbiasa untuk menggabungkan mata pelajaran ke dalam satu tema. Guru juga merasa kesulitan dalam penyusunan materi pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran lainnya. Kadir dan Asroha juga menyatakan jika pembelajaran tematik
memerlukan penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang digabungkan. Kurangnya media, sumber belajar, dan fasilitas sekolah juga akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran biasanya tidak sesuai dengan isi dari RPP yang telah dibuat sebelumnya, karena harus menyesuaikan keadaan siswa dan lingkungan di sekolah. Nama saya Marisatul Mafudol dengan NIM akhir 36 akan menjelaskan makna pembelajaran tematik menurut Majid. Menurut pandangan Majid, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Di dalam pembelajaran tematik terdapat landasan-landasan. Berikut landasan pembelajaran tematik menurut Majid, yaitu yang pertama, landasan filosofi, yang kedua, landasan psikologi, yang ketiga, landasan yuridis. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik. Berikut pendapat Majid terhadap karakteristik pembelajaran. Yang pertama, karakteristik pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Artinya, siswa lebih banyak berperan aktif dan menampakkan dirinya sebagai objek belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Artinya, dalam pembelajaran tematik, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata, sehingga dapat digunakan untuk mengalami hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Artinya, pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan dengan kehidupan nyata siswanya. Majid juga memaparkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tematik. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama antara guru dalam merancang kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar lebih bermakna. Sedangkan kekurangan menurut Majid yaitu pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas dan fleksibel. Dan pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh dan komprehensif. Saya Eka Marjiatul Maghfirah, NIM akhir 35, yang menjelaskan makna tematik menurut Suryo Subroto. Menurut pandangan Suryo Subroto, bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Menurut Suryo Subroto, dalam pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam sesuatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bersifat fleksibel dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Beliau juga menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran tematik. Keunggulan dari pembelajaran tematik yaitu hasil belajar lebih berkesan dan bermakna, menumbuhkan keterampilan sosial, dan pembelajaran lebih menyenangkan. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran tematik adalah guru dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi dan tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran secara tepat. Sementara itu, prinsip dasar pembelajaran tematik menurut Suryo Subroto yaitu yang pertama, bersifat konseptual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dalam segi waktu,
beban materi, metode, dan penggunaan sumber belajar yang ontetik. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi kali ini. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.